Oke, setelah mengetahui data-data yang ada di Unity sini, teman-teman kalau misalkan butuh bantuan, tinggal klik help di sini. Ada help kontennya, ini bisa dibuka bagaimana cara pengisiannya, seperti ini. Selain untuk belajar di tutorial, teman-teman juga bisa belajar secara mandiri untuk baca yang ada di menu help di sini ya. Kemudian caranya adalah untuk masuk ke ISPT-nya nih, ya, ada menu ISPT di sini adalah caranya kita bikin baru SPT baru, misalkan November 2020 saya buat. Hasil dibuat, pastikan di sini ada November 2020 dan di bawah di sini adalah PTA dengan NPWP yang tadi sudah diinput ya. Nah, ini baru aktif. Nah, tergantung kebutuhan kita. Misalkan contoh kita lagi ada transaksi untuk sebagai pemungut untuk industri tertentu. Misalkan kita lagi beli, barang dari pihak tertentu untuk kegiatan ekspor kita ya. Misalkan beli dari pertanian, perikanan, peternakan atau perkebunan. Kemudian kita tinggal masukkan di sini. Ini pemungut pajaknya, kemudian ini adalah wajib pajak yang dipungut ya. Misalkan saya bikin nol dulu, misalkan Andi misalkan ya, Jakarta. Kemudian saya badan tertentu lainnya, misalkan pembelian pertanian misalnya pertanian. Terus ini DPP-nya misalkan 100 juta misalkan. Kemudian tarifnya, kita tahu bahwa tarifnya 0,25%, tapi karena dia nggak punya NPWP maka kenanya 0,5%. Nah, dapat 500.000, kemudian tinggal kita simpan. Jadi seperti ini nih menu tampilannya. Jadi kalau teman-teman yang berada di industri semen, kertas, baja, otomotif atau farmasi, ini penjualannya, ini penjualan brutonya. Jadi setiap penjualan kita harus memungut PPh 22 dari pembeli. Ini juga penjualan barang mewah, harga jualnya. Kemudian ini eksportir, misalkan sektor pertanian juga bisa di sini. Ini tarifnya bisa diganti teman-teman. Ya, tarifnya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalkan saya simpan. Nah, bukti potong yang ini akan masuk ke daftar bukti potong. Ya, daftar bukti potong ini akan masuk ke sini. Kalau misalkan nanti ada perubahan tinggal di checklist, kemudian diubah. Kemudian atau dihapus juga bisa. Kemudian masuk ke induknya nanti. Akan masuk ke induknya seperti ini. Ya, masuk ke induk seperti ini. Kemudian kalau mau lihat menu cetak, tinggal klik cetak di sini. Seperti ini teman-teman. Ya, untuk arsip kita ya di sebagai wajib pajak. Nah, begitu pula dengan menu-menu yang lain. Misalkan ada ini yang buat otomotif, buat yang migas, BBM, gas, pelumas, final, dan final. Nggak bisa ini, atau misalkan bagian barang tertentu yang ditunjuk, ini BUMN, ya, tidak bisa masuk ke sini, habis ke sini. Setelah diisi semua, kemudian kita harus setor ke kas negara. Pastikan setelah store ke kas negara dengan kode MAP dan KJS-nya itu jangan sampai salah. Kemudian kita input di sini. Jadi setelah disetor ke kas negara, kita ngisi dari DJP online pakai menggunakan e-billing. Kemudian biasanya kita print, kemudian kita datang ke bank, kemudian kita setor, kemudian kita akan dapat namanya bukti penerimaan negara. Di situ ada identitas nomor transaksi penerimaan negara NTPN yang jumlahnya ada 16 digit kombinasi huruf dan angka. Kita ambil ini, kemudian kita isi ini misalkan.
misal ya. Ini harusnya 16 digit sorry, pas ya sampai mentok di sini. Kemudian ini 500.000. Kemudian bayarnya misalkan tanggal 10 bulan berikutnya, saya ambil tanggal 8, kemudian simpan. Saya simpan, kemudian ini sudah selesai. Kemudian kita tinggal ngambil CSV filenya. Ambil tampilan ini, CSV filenya. Jadi CSV file ini kita gunakan untuk pelaporan ke kantor pajak. Untuk PP22 sampai saat ini masih manual ke kantor pajak karena menu di DJP online belum tersedia. Jadi caranya kita isi di sini, kemudian kita ambil misalkan, kemudian pastikan ada di checklist di sini. Nah, ketika misalkan angka nomor 5 ini sudah 0, berarti create file bisa dibuat. Kemudian kita create file, sudah disimpan, kita taruh di D, Nah, ini file yang tadi ya, file CSV yang tadi. Nah, ini kemudian kita copy, kemudian kita boleh taruh flash disk atau CD. Kemudian teman-teman bawa ke kantor pajak bersamaan dengan formulir induknya ya, Di formulir induk yang ada di sini, tinggal di sini. Cetak, kemudian ditandatangan, kemudian di print.